Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Lestira Putri, warga negara SEMM. Materi kali ini, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Sebelumnya saya akan menginformasikan dulu tujuan dari kemampuan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana sih pemasaran dan nilai pelanggannya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategi korporat dan divisi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan strategi dari unit bisnis. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan produk, sifat, dan isi dari rencana pemasaran. Unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana pemasaran yang mendalam dan kreatif, yang dapat memandu kegiatan dari pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran yang benar ini memerlukan bauran disiplin yang fleksibilitas. Seorang pemasar ini harus tetap berpegang pada strategi, tetapi juga harus terus menemukan cara-cara baru untuk dapat terus berkembang. Seorang pemasar juga harus selalu meningkatkan strategi untuk sejumlah produk dan jasa yang ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaannya. Yang dimaksud dengan rencana pemasaran adalah pernyataan tertulis dari strategi pemasaran dan bagian-bagian yang terhubung secara waktu untuk membuat strategi. Kemudian, bagian-bagian yang dimaksud tadi dalam rencana pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, paduan dari pemasaran apa yang akan ditawarkan, kepada siapa target pasarnya, dan berapa lama produk itu akan dipasarkan. Yang kedua, sumber daya apa yang ada di dalam perusahaan. Contohnya seperti berapa biaya yang akan diperlukan dalam kegiatan pemasaran. Yang ketiga, hasil apa yang diharapkan seorang pemasar. Contohnya seperti penjualan dan laba yang akan didapatkan, kemudian tingkat kepuasan konsumen dan apa yang menjadi kesukaan dari konsumen. Setelah melakukan pengembangan rencana pemasaran, seorang pemasar kemudian harus fokus dengan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pelaksanaan adalah meletakkan rencana pemasaran ke dalam kegiatan operasi. Keputusan operasional yang merupakan keputusan jangka pendek untuk membantu pelaksanaan strategi akan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran. Selanjutnya di sini ada pemasaran dan nilai pelanggan. Jadi memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti dari kegiatan pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, maka seorang pemasar hanya dapat meraih kemenangan jika dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus dengan memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Selanjutnya di sini ada proses penghantaran nilai. Untuk menciptakan nilai, ada urutannya, urutan penciptaan dan penghantaran nilai
dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah memilih nilai, mempresentasikan ide-ide pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk itu dibuat. Seorang pemasar harus bisa mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Anda bisa menggunakan rumus segmentasi, penentuan target sasaran, dan positioning, atau biasa disingkat dengan STP. Segmentasi, target sasaran, dan positioning. STP ini adalah inti dari kegiatan pemasaran yang strategis. Lalu fase yang kedua adalah menyediakan nilai. Seorang pemasar harus menentukan fitur produk tertentu, harga tertentu, dan bagaimana cara distribusinya. Lalu ada tugas dalam fase ketiga, yaitu mengkomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan suatu produk. Selanjutnya, di sini ada rantai nilai. Rantai nilai ini mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan dengan 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer dari rantai nilai yang pertama di sini adalah logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua adalah operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga adalah logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Yang keempat adalah memasarkan produk yang meliputi penjualan. Dan yang kelima adalah memberikan layanan produk. Kemudian di sini ada kegiatan pendukung dari rantai nilai. Yang pertama adalah pengadaan, yang kedua pengembangan teknologi, ketiga adalah manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat adalah infrastruktur perusahaan. Untuk infrastruktur perusahaan yang ditangani oleh departemen khusus. Infrastruktur perusahaan ini biasanya mencakup biaya dari manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan hubungan pemerintah. Selanjutnya, rantai nilai atau value chain adalah pola yang terdiri atau pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biayanya dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dari strategi tingkat bisnisnya. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk ini bergerak dari tahap bahan baku bisa sampai ke tangan pelanggan akhir atau bisa sampai ke tangan konsumen. Rantai nilai ini menampilkan nilai keseluruhan dan terdiri dari aktivitas nilai dan margin. Aktivitas nilai merupakan aktivitas nyata secara fisik dan teknologi yang dilakukan oleh seorang pemasar, yaitu dengan membangun blok di mana seorang pemasar untuk menciptakan sebuah produk yang berharga bagi konsumennya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran bagian yang pertama. Materi selanjutnya akan saya sampaikan pada video pembelajaran bagian yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.